Alibi 3 oknum TNI AL soal kasus bos rental. Akui akan beli mobil Rp135 juta tapi jadi Rp40 juta. 3 oknum TNI Angkatan Laut, AL, terlibat insiden penembakan di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Ketiga anggota TNI AL tersebut adalah Sertu A, Sertu RH, dan KLK, Kepala Kelasi, BA. Namun, TNI membantah kabar yang menyebut ada 2 prajurit yang menembak. Disebutkan, penembakan itu dilakukan oleh 1 oknum prajurit saja. Panglima Komando Armada, Pangkoarmada, RI, Laksdia TNI Denny Hendrata juga membantah kabar yang menyebut ketiganya membacking penggelapan mobil yang dilakukan oleh tersangka AS. Denny menegaskan anggotanya murni melakukan pembelian mobil tanpa mengetahui mobil tersebut hasil penggelapan. Info jika mobil akan dijual didapatkan dari media sosial. Awalnya, mobil akan dibeli seharga Rp135 juta. Akan tetapi, karena penjual tak bisa memberikan STNK dan BPKB, penjualan awalnya akan ditunda. Hingga akhirnya mobil tersebut tetap jadi terjual dengan harga Rp40 juta. Nah, silakan. Selamat pagi, menuju siang, Pak Panglima, Pak Dan Puspomal, Pak Wasintel, Pak Kapolda, pejabat tinggi TNI AL yang lain. Izin Bapak, nama saya Santi Pak dari media IDN Times. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke pihak TNI AL dan 1 pertanyaan untuk Bapak Kapolda Banten. Yang pertama Pak, ke Pak Dan Puspomal dulu. Berdasarkan pemeriksaan awal, itu kan ada 2 korban yang terkena luka tembakan dan 1 meninggal. Apakah yang menembak adalah 1 orang menembak 2 orang yang berbeda atau 2 orang masing-masing menembak 1? Karena berdasarkan informasi yang media terima, yang diamankan sejauh ini ada 2 anggota TNI AL. Begitu. Kemudian ke Pak Pangko Armada, Pak izin, di media sosial dan di publik itu terbentuk persepsi bahwa oknum anggota TNI AL ini diduga membackingi begitu. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh Pak Kapolda menjadi pembeli dari mobil yang mungkin mereka tidak tahu bahwa mobil itu sebenarnya sudah digelapkan dari pelaku pertama yang menyewa mobil dari korban begitu Pak. Bagaimana tanggapan TNI AL terhadap persepsi yang sudah kadung terbentuk di ruang publik ini? Itu. Kemudian untuk Pak Kapolda Banten, izin Bapak, sebelumnya kan korban juga sempat mengaku kepada media gitu, sebelum mendatangi pelaku sempat meminta bantuan pendampingan kepada pihak kepolisian, tetapi diragukan karena diduga adalah pihak leasing, bukan pemilik dari mobil yang akan diambil, karena ada indikasi GPS itu nonaktif sehingga dikira akan dicuri gitu Pak. Apakah sudah terkonfirmasi, karena kan diperiksa oleh Propam ya Pak saat ini, itu bagaimana hasil pemeriksaannya dan apa alasan menolak memberikan pendampingan bantuan kepada korban yang ingin mengkonfrontir pelaku yang diduga akan mencuri mobil itu? Terima kasih Pak. Ini kita jawab satu persatu dulu atau gimana? Ya, kita jawab satu persatu aja dulu ya. Mungkin tadi yang pertanyaan ke Puspomal dulu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang melakukan penembakan itu adalah 1 orang, tembak kedua. Karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi, yang baru keluar dari toilet, dikeroyok sehingga ada 1 keributan. Disitulah anggota yang menembak itu. Jadi bukan 2 anggota yang menembak, tapi 1 anggota yang menembak. Dan semua anggota sudah kita amankan. Iya, betul, awalnya di lokasi itu, kemudian diamankan ke Indomaret dari hasil CCTV itu.
Jadi 2 orang tembak oleh 1 orang di posisi bukan di dalam, bukan di luar itu. Gitu. Saya menjawab bagian saya itu persepsi publik bahwa sudah terbentuk anggota TNI AL ini yang membackingi penadah. Justru saya gelar konferensi pers ini untuk supaya semua tahu ya, bahwa kejadian yang sebenarnya seperti apa. Makanya kan ini dihadirkan Bapak Kapolda Banten dan Pus Pomau ya. Dan informasi awal yang saya terima itu ya, pengakuan langsung ya, dari 3 anggota ini ya, nanti kan tergantung kepada hasil penyelidikan dari dan Puspomau ya. Ya sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dan Puspomau bagaimana rangkaian tadi sudah disampaikan ya kan. Bagaimana kejadian itu juga nampak tidak ada rasa bersalah ya kan. Dan itu ada rangkaian dari menurut pengakuan dari salah satu anggota ya, itu kan tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda beli dengan 40 juta dan itu kan mobil diambil tanpa surat dan itu ada perjanjian ya mungkin nanti akan didalami benar apa tidak ya itu nanti dari Dan Puspomau. Nah sebetulnya harga itu juga belum selesai ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta ya, dan itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Nah karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP, makanya perjanjian ya, dan sebetulnya itu sudah mau di cancel ya kan, nggak jadi dah gitu kan. Nah tapi ya ujuk rayu tadi situ akhirnya ya dibawa juga. Nah mungkin ini bisa salah satu yang bisa dikembangkan ya kan, karena kami dapat laporan kan tidak hanya sekedar ini pangkalnya pasti masalahnya pasti saya sebagai atasan ya kan, mereka juga ingin mendalami supaya saya bisa melihat ke dalam ini prajurit ini melakukan apa ya, dan tentu kita tidak punya kewenangan untuk melaksanakan penyidikan ya, dan tanpa ada kerjasama ini tentu tidak akan bisa dapat diselesaikan di pengadilan. Terjawab ya.